Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, ya. Tapi mungkin untuk pertemuan kali ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya, ya. Yang biasa kita, ya, kitabnya masih sama, ya, kitab Manhajus Salikin, ya. Cuman memang di pertemuan biasanya kita baru sampai di bab tentang apa? Salat-salat sunnah, ya, atau salat tatawwu. Tapi karena mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat agung, ya, maka ya tidak ada salahnya mungkin kita melewati bab itu dulu, kita loncat dulu ke bab tentang atau pasal tentang puasa. Ya makanya tentang puasa ini kan memang ya meskipun kita sudah mengamalkannya itu sudah lebih daripada 3 kali kan selama hidup kita ini, ya. Cuman tetap masih banyak di antara kita itu kadang lupa mungkin, ya, atau memang tidak tahu, ya, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ya buktinya mungkin salah satu hal yang bisa atau menjadi bahan introspeksi diri kita masing-masing untuk menjadi bahan muhasabah untuk diri kita masing-masing, ya. Dari sekian kali puasa yang kita lakukan, itu sudah ada perubahan apa dalam kehidupan kita? Atau jangan ya gitu-gitu aja kita. Cuman perubahannya tiap tahun itu bukan karena perilaku. Perubahannya apa? Model baju gitu ya. Lebaran kemarin mas seragamnya sekeluarga warna ungu gitu. Tahun berikutnya warna hijau gitu. Cuman gitu aja perubahannya. Ya padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya apa? La'allakum tattaqun. Kita berpuasa itu ya salah satu tujuannya adalah supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, kira-kira tujuan menjadi orang bertakwa ini sudah terjadi belum apa pada diri kita masing-masing? Atau justru ada sebagian orang ketika berpisah dengan puasa justru maksiatnya lebih parah daripada sebelum? Kan ada. Bukan nggak ada, ada. Bukan ada lagi, banyak malah. Ya, atau misalkan ya tidak ada perubahan dalam kehidupan kita ini. Itu kan banyak faktor. Ya, sehingga ketidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Berarti itu apa? Salah satu ciri bahwasanya memang selama ini kita melewati ibadah tersebut bisa jadi memang sia-sia dalam diri ini. Sehingga nggak menjadikan kita lebih baik, nggak bisa menjadikan kita lebih bertakwa lagi daripada sebelumnya. Nah, salah satu faktornya dijelaskan oleh Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan kepada kita semuanya, apabila kewajiban sudah datang kepada seseorang dan dia tidak mampu melakukannya, maka dia akan dihukum dengan 2 hal. Ya, seseorang kalau kewajiban itu sudah datang, kemudian dia tidak mampu melakukannya, ya, beliau mengatakan apa? Itu termasuk seseorang merendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita termasuk orang yang merendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dampaknya apa? Dia akan dihukum dengan 2 hukuman. Hukuman yang pertama adalah dia terhalang melakukan kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Hukuman yang kedua, dia terhalang dari mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu puasa yang menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas puasa yang diterima. Puasa yang dihiasi dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti bisa jadi ketika puasa ini tidak menjadikan kita lebih baik atau dalam tanda kutip sia-sia, nggak menjadikan kita berubah. Salah satunya apa? Memang ketika puasa itu datang,
kita terhalang melakukan berbagai ketaatan di dalamnya. Sebabnya apa? Karena kita tidak siap. Sebabnya tidak siap itu apa? Karena kita tidak pernah mempersiapkan diri sehingga kewajiban itu datang kita tidak mampu melakukannya. Makanya Wajan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa di bulan Ramadan ini adalah bulan perlombaan bagi orang-orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang berhasil berujung dengan kebahagiaan. Dan di antara mereka ada orang yang kalah berujung dengan kebinasaan. Kenapa itu terjadi? Karena kita nggak pernah mempersiapkan diri. Dan Ramadan ini bukan hanya sekedar mempersiapkan makanan aja. Kita kan fokusnya gimana sahur pertama harus sahur yang paling terbaik apa yang paling enak. Itu fokusnya di situ. Ya pokoknya sahur pertama kudu jeung daging kan begitu yang kita persiapan gitu. Meskipun nanti 2 minggu setelahnya ya Indomie sarden atau nugget gitu kan. Itu yang terpikir bagi kita itu. Padahal yang harus kita persiapkan supaya puasa ini enggak sia-sia, supaya kita tidak terhalang dari berbagai macam kebaikan adalah ilmu. Ya, bukan hanya sekedar mengetahui tentang keutamaan puasa saja, tapi mengetahui tentang hukum-hukum, tentang ilmu yang berkaitan dengan puasa tersebut, sehingga apa? Puasa itu betul menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian kita itu mereka tidak mempersiapkan dengan ilmu, tapi fokusnya dengan apa? Gimana caranya bisa minta maaf-maafan sebelum Ramadan, itu yang disiapkan. Padahal nggak ada dalil yang menjelaskan kalau kita itu harus mengkhususkan minta maaf sebelum Ramadan. Atau minta maaf misalkan di Idul Fitri gitu. Nggak ada dalil yang mengkhususkan itu. Wah, mana nggak ada dalilnya. Ya, tapi Ustadz ada itu, saya dapat broadcastan misalkan. Di situ riwayatnya Huzaimah. Hadis yang menjelaskan anjuran untuk meminta maaf sebelum puasa riwayat Ibnu atau riwayat Huzaimah, itu hadis yang tidak ada dasarnya, ngarang itu. Ngarang. Karena tidak ditemukan dalam kitabnya. Ya, makanya kita sering mendengar itu biasanya 3 hari atau 2 hari atau beberapa hari sebelum Ramadan, itu sering mencantumkan suatu hadis yang di-share bahkan di-broadcast kemana-mana itu. Di situ kalimatnya itu, redaksi hadisnya itu apa? Bahwasanya, kurang lebih ya, redaksinya itu, bahwasanya puasanya umat Muhammad itu tidak akan diterima. Sampai kapan? Sampai kalian meminta maaf kepada orang tua kalau masih ada. Atau saling meminta maaf suami istri. Atau meminta maaf kepada tetangga. Hadis ini adalah hadis yang tidak ada dasarnya. Meskipun disuruh dikatakan riwayat Huzaimah, nggak ada. Ya, nggak ada yang mengatakan seperti itu. Nah ini kan kita itu hanya mempersiapkan itu. Ini badai boboran misalkan. Minta maaf lah ke orang tua. Atau saking punya pemahaman harus minta maaf karena sudah meninggal, datanglah ke makamnya. Nggak ada sunnah situ. Ya, sekarang begini, para sahabat Nabi SAW atau Nabi SAW dan para sahabatnya itu adalah orang-orang yang paling takut melakukan dosa. Itu orang-orang atau mereka ini radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang paling takut melakukan kesalahan. Kalau mereka saja yang paling takut melakukan dosa dan kesalahan, tidak pernah melakukan maaf-maafan sebelum Ramadan, nah bagaimana dengan kita? Kita kan orang yang paling gak takut sama dosa. Ya, mereka aja yang paling takut aja gak melakukan itu, mana? Nggak ada yang menjelaskan tentang itu. Bahkan, kalaupun seandainya memang dalam syariat Islam itu, di antara syariat itu ya kita memaafkan dan minta maaf, betul itu. Betul dalam Islam seperti itu. Tapi yang harus kita garis bawahi, ya meskipun kita itu dianjurkan untuk meminta maaf atau saling meminta maaf atau memaafkan,
tapi henteu tiap jelema nu ngalewat minta maaf oge gitu. Kan gitu kan, orang lebaran nggak kenal apa, punten bilih seueur banyol gitu. Nggak kenal nggak apa. Itu kalimat sering banyol tuh nanti keluar lagi sebelum Ramadan atau Idul Fitri. Ya, memang harus maaf, tapi apakah harus setiap orang yang ketemu kita minta maaf? Nanti kalau berdalil lagi gini, ya kita kan namanya juga manusia, Ustaz. Kadang kita ini melakukan kesalahan tidak sengaja. Kan begitu ya? Tidak sengaja. Ya ikhwah, Nabi SAW itu menjelaskan bahwasannya Allah itu memaafkan kesalahan umatnya Nabi SAW. Kapan itu? Kesalahan yang didasari dengan ketidaksengajaan, atau karena lupa, atau karena dipaksa, itu adalah yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya nggak sengaja, namanya juga lupa, atau misalkan dipaksa melakukan dosa, kamu dibunuh misalkan, itu termaafkan. Nah, ini dalil untuk menjelaskan kepada kita, nggak bisa kita menggunakan dalil, ya kita kan manusia kadang-kadang melakukan salah, nggak sengaja, atau misalkan ada yang lupa, Allah maafkan, itu nggak termasuk daripada dosa. Nabi SAW yang menjelaskan itu. Kenapa kita harus menghususkan? Justru dalam syariat Islam itu, kapanpun kita melakukan kesalahan, kedzaliman, hari itu juga minta dihalalkan, kan begitu. Nggak harus nunggu mau Ramadan, nggak harus nunggu nanti Idul Fitri gitu. Nah, kita sering tuh Idul Fitri, ya sudah sholat Id, belum keluar dulu. Setelah sholat Id, suaminya duduk di kursi, baru istrinya datang di bawah minta maaf. Gitu. Maafin saya ya Pak, kan begitu ya. Kenapa harus Idul Fitri? Sebelum tidur kita maaf sama suami kita. Sebelum tidur kita minta maaf sama istri kita. Kenapa harus nunggu Idul Fitri? Ya, kenapa harus menghususkan itu? Minta maaf kapanpun ketika kita melakukan kesalahan. Minta maaf ketika kapanpun kita melakukan dosa. Ya, jangan sengaja angkewe minta maafna sekaliannya pas silaturahmi Idul Fitri geletuk maut kumaha sok. Itulah yang harus kita pahami. Tapi yang ada hadis sahih itu, ya, bukan tadi yang dikatakan puasa seseorang itu tidak akan diterima kecuali minta maaf sama orang tua, sama suami istri, atau misalnya sama tetangga. Itu nggak ada dasarnya. Yang sahih adalah hadis yang datang dari Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW ketika naik ke mimbar yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Ke mimbar yang kedua mengucapkan amin lagi. Mimbar yang ketiga Nabi juga mengucapkan amin. Dan itu dilakukan khutbah ketika khutbah Jumat. Ketika selesai khutbah, maka para sahabat nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sebetulnya ada apa dengan kamu, kok tiba-tiba dalam khutbah kok langsung amin aja? Maka Nabi SAW mengatakan tadi, ya, atau amin yang pertama, karena ketika aku naik mimbar tadi apa? Jibril mengabarkan kepadaku bahwasannya celakalah, binasalah, atau semoga Allah melaknat siapa? Orang yang bertemu dengan puasa di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengaminkan. Nah, itu yang hadis yang sahih itu. Terus yang kedua apa? Kata Nabi SAW, Jibril mengabarkan kepadaku, celakalah, binasalah, dan semoga Allah melaknatnya siapa? Orang yang dia memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara mereka tapi tidak menjadikan dia masuk surga. Artinya dia nggak berbakti. Maka Rasulullah mengatakan apa? Amin. Dan yang ketiga dalam hadis itu bukan tentang meminta maaf kepada tetangga, bukan. Tapi hadis dalam situ jelaskan bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat siapa? Orang yang ketika diperdengarkan nama Muhammad dan dia tidak bersolawat. Baru itu hadis yang sahih. Ya, kalau tadi minta maaf itu nggak ada dasarnya. Ya, nggak ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Minta maaf kapan saja. Ya, kan begitu. Kadang-kadang kita menghususkan Idul Fitri minta maaf. Piknik ke tempat piknik pas di kata bapak salaki pemajikan, kan begitu. Kan begitu. Gara-gara apa? Gara-gara salah hotel misalkan, salah tempat makan, ciken bi Idul Fitri teh
maaf-maafan, peluk-pelukan, nangis lagi, dipegang kepalanya lagi. Ya, itu yang biasa fokus kita mempersiapkan Ramadan. Padahal apa yang penting itu adalah tentang ilmu. Makanya ya para ulama menjelaskan, di antaranya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala rahimahullah taala menjelaskan kepada kita semuanya, man abadallah bighairi ilmin, orang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka na yufsidu aktsara mimma yuslihu. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, madorotnya jauh lebih banyak daripada maslahatnya. Ya, ya jelas kenapa Allah mengatakan sesat kepada orang Nasrani. Ibadah tanpa ilmu, kan begitu. Kenapa mengatakan bahwasanya kemurkaan bagi orang Yahudi? Ya karena dia punya ilmu tapi nggak diamalkan. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang beriman, mereka senantiasa berada di atas pertengahan selain daripada mereka. Artinya apa? Ilmunya diamalkan dan dia beribadah didasari dengan ilmu. Ya katanya kita ingin jadi bertakwa. Katanya Ramadannya nggak mau sia-sia. Ya, gimana kalau kita nggak mempersiapkan dengan ilmu? Akhirnya apa? Kita terhalang dari melakukan berbagai ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berbicara tentang puasa ini, namanya juga saum. Saum itu apa artinya, Pak? Saum itu puasa. Ya kita tahu. Ya, saum itu apa arti secara bahasa, secara istilah itu kira-kira apa? Nah, makanya segala sesuatu itu memang kita harus tahu definisinya. Mau belajar akidah kek, mau belajar mustalah hadis kek, mau belajar fikih atau ilmu-ilmu yang lainnya, memahami definisi itu penting. Supaya apa? Supaya jelas real kita ini kemana gitu. Kita berbicara akidah tapi nggak tahu akidah itu apa, kan begitu. Kita berbicara fikih tapi fikih itu naon gitu. Kita berbicara saum tapi saum itu apa? Kan begitu. Ya, saum secara bahasa itu apa? Al-imsak. Menahan. Ya, terserah. Menahan makan lah, menahan ngomong lah, menahan makan gorengan. Secara bahasa itu saum, secara bahasa loh. Ya, jadi kalau ada orang misalkan pas disuguhan bala-bala gitu, menuju saum, saum poe hari Jumaah misalkan gitu kan. Atau misalkan menuju saum, bisa jadi dia nggak bohong juga, tapi dia mengatakan saum secara bahasa, emang lagi nggak makan aja, lagi berhenti. Itu secara bahasa saum itu adalah menahan, al-imsak. Dari mana kita tahu bahwasanya saum secara bahasa itu adalah al-imsak atau menahan? Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 26. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inni nadartu lirrahmani sauma. Ya, dan aku ini bernadar kepada Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar untuk apa? Saum, alias tidak ngomong di situ konteksnya. Berarti apa? Secara bahasa bahwasanya siam atau saum itu adalah menahan, imsak. Jadi karena kan sering ada jadwal imsak tuh, ya, menahan. Cuman kadang-kadang kita juga salah paham juga terkait dengan imsak. Salah pahamnya apa? Masih banyak di 2025 nih. 2026 belum saya sebutin karena puasanya belum. Masih banyak sampai 2025 orang itu yang itu menunjukkan kurangnya memahami suatu ilmu ketika imsak berhenti makan. Itu salah itu. Salah itu. Ya. Karena hal seperti itu dulu pernah terjadi ya di keluarga saya masing-masing dulu waktu kecil. Karena ketidakfahaman kita. Jadi pas imsak teh, udah weh. Misalkan ya, bunyi sirine, atau misalkan pas kebetulan nonton TV gitu, waktu imsak untuk Bandung kita udah nggak mau makan. Ya, itu salah. Salah. Ya, bahwasanya imsak itu, ya imsak yang kita kenal maksudnya, karena memang
Yang ana tahu adanya imsak itu di kita gitu loh. Ya kita selama di Timur Tengah gitu nggak pernah gitu imsak ada katun 5 menit deh misalkan gitu atau berapa menit ada di kita aja. Ya makanya sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama ya atau kebanyakan para ulama mengatakan imsak ini adalah sesuatu hal yang bid'ah, nggak ada contohnya. Kenapa? Karena menjadikan orang itu jadi salah paham ketika imsak udah nggak makan lagi. Saya ingat dulu terakhir waktu kecil dulu di rumah ya, kalau orang lain mah menghususkan mau puasa deh, maaf-maafan gitu ya. Kalau di keluarga saya dulu, kalau puasa itu menghususkan kalau sahur teh kudu aya astor wae tah eta. Nggak tahu yang lain ada nggak yang biasa kayak gitu? Kudu ya astor teh bedah untuk Ramadan ge aya astor mah kan begitu. Saya ingat waktu itu dengar tuh pas mau ngambil astor imsak, wah diam saya nggak jadi makan. Karena nggak paham. Ya, sedangkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu atau dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, di situ dijelaskan, ketika Bilal adzan, Nabi memerintahkan apa? Kulu wasrabu. Ya, kalian makan dan minum hatta yu'adzin, sampai adzan itu dikumandangkan. Adzan siapa? Ibnu Umi Maktum. Karena dulu yang adzan itu ada dua kan? Bilal dan Ibnu Umi Maktum. Bilal adzan pertama, Ibnu Umi Maktum adzan kedua. Nah, dalam hadis Abu Umamah tersebut Nabi mengatakan apa? Kulu wasrabu, kalian makan. Kapan? Ketika Bilal adzan itu kalian makan. Sampai kapan? Sampai Ibnu Umi Maktum dia mengumandangkan azan. Di situ ada kalimat imsak enggak? Tetapi di situ apa? Berhenti ketika azan. Itu bukan imsak. Ya, istilah makan aja. Mau sirine gitu ya. Atau mau ya apapun itulah. Gitu ya. Yang jelas ketika imsak itu ada, itu tidak menahan seseorang untuk makan dan minum. Bahkan ya, ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Itu menjelaskan kondisi di mana Ibnu Umar itu sedang memegang gelas dan adzan dikumandangkan, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah ini minum? Minum. Coba bayangkan. Ya, adzan kumandang, ini gelas lagi di tangan. Minum jangan. Kata Nabi minum. Nah, tapi dengan dalil ini, ya memang ada silang pendapat ya. Para ulama menjelaskan, boleh nggak ketika kita sudah adzan, lagi megang gelas nih, minum atau buang? Karena dalil tersebut sebagian orang mengatakan kalau misalkan kita lagi megang makanan atau lagi ngunyah kemudian adzan, dengan dalil itu sebagian para ulama membolehkan. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Makanan atau minuman tersebut yang mudah untuk dikunyah dan ditelan sebelum adzan selesai. Minum kan cepet aja. Ya, misalkan baru Allahu Akbar belum hayya 'alas shalah aja udah beres kan? Atau misalkan makanan yang gampang dikunyah. Nah, kita tahu nih ini kalau dikunyah terus sebelum adzan juga selesai sudah selesai. Tapi kalau itu sesuatu hal yang tidak mungkin bisa selesai sebelum adzan maka jangan. Ya, misalkan ini. Karena pas buka teh aya sisa kolak gitu. Dipanaskeun gitu. Ya, pas panas rek dihuapkeun adzan, itu nggak mungkin langsung diuyup. Meskipun itu kolak cangkaleng bisa mendinginkan perut, panas-panas semuanya. Itu oke gitu. Gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, jadi puasa itu secara bahasa itu imsak. Artinya menahan. Ya, tadi saya jelaskan, memang kalau secara global mungkin bisa lah sejam atau sejam setengah. Memang panjang fikih itu. Ya, ya tadi apakah mau sekaligus selesai gitu? Kalau sekaligus selesai harus ya sampai asar insya Allah beres. Cuman anak yang nggak sanggup gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ya mudah-mudahan ya kalaupun seandainya nggak selesai kan bisa di pertemuan berikutnya kita lanjut. Ahad ke depan ahad berapa? 3 ya. Sekarang 2.
Yuk, 3. Yo nanti tanya sama yang punya tempat aja. Misalkan harus dilanjutkan di hadapan nggak apa-apa, tapi kita sampaikan dulu. Salam. Kemudian adapun secara istilah, ya, saum secara istilah itu, ada yang pernah tahu saum secara istilah apa gitu? Ini murojaah aja. Menahan jima dan istri gitu. Ah, sampai di situ. Ada yang kurang nggak kira-kira? Jadi secara istilah itu apa? Menahan makan, minum, melakukan hubungan suami istri, atau segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, dari kapan? Dari terbit fajar tuh. Dari definisi aja, makanya tadi saya penting kan menjelaskan definisinya harus tahu. Dari definisi aja sudah dijelaskan kalau puasa itu dari mana mulainya. Bukan dari imsak kan? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari di waktu yang khusus dan untuk orang-orang yang khusus. Waktunya kan khusus, ya kan? Puasa wajib itu sudah ditentukan loh, Ramadan misalkan. Emang kalau puasa wajib itu ada berapa sih? Satu ya, Ramadan aja. Sama apa? Oke, nazar. Terus apa lagi? Yang wajib. Ramadan, nazar, dan puasa apa lagi? Yang wajib. Puasa apa? Itu adalah kodok. Atau kafar itu wajib itu. Ya, harus tahu wajib. Kenapa? Nanti berkaitannya dengan niat nanti. Jadi kita jangan pernah berpikir yang wajib itu Ramadan doang. Nadar juga wajib, dan begitu juga qadha juga wajib. Berarti kalau itu puasa wajib, maka para ulama menjelaskan itu nanti berkaitan dengan niat. Kan kalau sunnah itu niatnya kapan? Kapan aja boleh. Mau pagi aja antum boleh kok. Antum bangun setelah sholat subuh, misalkan di rumah nggak ada makanan, nah udah puasa aja boleh nggak? Boleh, sunnah itu. Nah, makanya puasa yang wajib itu, meskipun sebagian ulama ya yang niat apa namanya, atau para ulama menjelaskan yang niat dari malam itu adalah puasa-puasa yang wajib. Nah, jadi saum secara istilah itu menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri, atau segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar, ya, atau sampai terbenam matahari di waktu yang khusus dan untuk orang-orang yang khusus. Nggak semuanya orang bisa. Makanya kalau kita baca ya di apa namanya di kitab Manhajus Salikin ini di matannya, di sini kan dijelaskan kenapa dikatakan harus orang yang khusus, karena punya syarat tertentu. Jelas syarat yang pertama apa? Muslim. Orang kafir, meskipun dia tamat 30 hari atau 29 hari, nggak bakal diterima. Nggak bakal diterima. Karena syarat ibadah itu ada harus, atau syarat melakukan amalan soleh, ya garis bawah ini. Syarat melakukan amalan soleh, baik saum, Ramadan, ataupun yang lain, maka dia harus muslim. Saya kalimatnya apa? Syarat melakukan amalan soleh supaya diterima. Kenapa saya tidak mengatakan syarat melakukan kebaikan? Jadi beda, Pak. Antara melakukan kebaikan dan amalan soleh itu ada beda. Pertama, kebaikan atau melakukan kebaikan itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus alias spesifikasinya jelas. Kalau perbuatan kebaikan yang umum seperti jujur misalkan, membantu orang miskin, itu sama orang kafir juga melakukan atau enggak? Oh, orang kafir juga sama loh. Dalam masalah jujur kan begitu. Membantu orang miskin misalkan, atau misalkan berbakti kepada orang tua, itu kebaikan yang sifatnya umum dan orang kafir pun melakukannya. Tapi ya, ada di sana yang disebut dengan amal soleh. Kapan disebut amal soleh? Sebut suatu amalan itu adalah amalan soleh kalau dia memenuhi syarat. Syaratnya apa? Jelas, yang pertama harus ikhlas, menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah. Nah, itulah sifat orang mukmin, orang muslim.
Sedangkan orang kafir kan ibadahnya kepada selain Allah. Begitu. Syarat yang kedua jelas harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi, kalau suatu amalan disebutkan sebagai amalan soleh, adalah amalan tersebut yang dilakukan ikhlas dan amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi di ayat-ayat yang terakhir, Allah SWT mengatakan apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Amalan yang soleh itu apa? Para ulama ahli tafsir menjelaskan amalan soleh adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan di situ ikhlas ditujukan hanya kepada Allah, dan itu adalah seorang muslim. Ya, jadi kalau ada orang kafir puasa Ramadan meskipun 29 atau 30 tahun, dia tidak mendapatkan pahala. Ya, tapi kalau melakukan kebaikan, ya kebaikan, dia akan mendapatkan balasan enggak? Dapat, tapi urusannya dunia. Ya, misalkan ya, ada orang kafir misalkan rajin misalkan si orang kafir tuh rajin ngasih Jumat berkah misalkan, atau misalkan ngasih bantuan kepada jompo dan sejenisnya, dia dapat balasan cuma di dunia aja. Mereka itu tahu kok kalau ngasih memberi itu pasti usahanya lancar gitu. Allah akan lancarkan usahanya. Tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 23, di situ Allah mengatakan apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti di akhirat kelak, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, orang itu kan dikumpulkan dihisab. Ya, dihisab amal baik dan buruknya. Orang-orang musyrikin mereka menganggap dengan amalan yang dilakukan itu adalah akan mendatangkan kebaikan, ternyata enggak. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan faja'alnahu haba'an mansura, kami yang menjadikan apa? Seperti debu yang berterbangan, enggak ada manfaatnya. Maka syarat yang pertama adalah muslim. Ya. Syarat yang kedua apa? Balik apa balik, Pak? Balik. Bukan balik ya. Balik. Jadi ciri balik teh kumaha teh eta teh? Cirinya balik selain mimpi. Ciri balik selain mimpi. Ada nggak ciri bahwasanya seorang itu, khususnya laki-laki ya, seseorang itu dikatakan balik selain mimpi, ada nggak ciri yang lain gitu? Ciri apa gitu? Cirinya gitu. Ciri sudah balik, bismillah. Apa ciri-cirinya? Oh ini mah letik-letik bisa naik motor, sebalik cina. Bagaimana? Ya, pertama jelas syarat atau ciri seseorang balik itu keluar mani melalui mimpi. Karena Nabi SAW yang menjelaskan apa? Rafi'al qalamu an thalath. Seseorang itu, atau ada 3 orang atau 3 kelompok, kolam ini diangkat. Kolam ini pena apa? Awas ya. Si pena itu diangkat, artinya tidak memiliki beban kewajiban melakukan ibadah. Siapa aja? Salah satunya adalah anisobi hatta yahtalima. Tidak ada kewajiban bagi seorang anak atau bayi atau anak kecil hatta yahtalima, sampai dia bermimpi. Atau apa? Anil majnun hatta yufiqo. Atau dari orang yang gila sampai dia sembuh. Atau apa? Anin naimi hatta yastaiqidha. Kewajiban itu tidak datang dari orang yang tidur sampai dia sadar. Ya, jadi balik itu yang pertama adalah mimpi. Yang kedua, maaf ya, ciri yang kedua orang balik itu adalah munculnya rambut atau bulu di sekitar kemaluan. Sebagaimana terjadi atau di antara dalilnya, dulu orang-orang Yahudi Bani Quraidah, ya, pembantaian Yahudi Bani Quraidah, pengkhianatan. Ketika terjadi perang Khandaq, maka Nabi SAW melalui Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan,
bahwasanya siapa yang di antara mereka yang ada tumbuh ya rambut di antara kemaluan mereka, maka bunuhlah. Ya, maka para ulama dengan dalil tersebut mengatakan ini di antara tanda balik seseorang itu selain mimpi adalah tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, tanda balik itu apa? 15 tahun. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ketika izin kepada Nabi SAW ingin ikut gabung di perang Badar, Nabi tidak mengizinkan. Kenapa? Karena umurnya belum 15 tahun. Ya, tanda balik ini. Dan yang keempat, ada tanda balik yang khusus cuman perempuan. Itu apa? Haid. Ya, saya tuh pernah dikirim Pak video. Jijik juga kita lihatnya itu. Boti itu. Tahu boti ya? Bencong, Pak. Ya, itu di media sosial dengan nggak malunya coba. Mengatakan, aduh saya lagi haid nih, gila itu orang itu. Padahal itu dari dalil syariat aja khusus siapa? Perempuan. Ya, yang itu keluar dari fitrah manusia normal. Ya, jadi hal-hal seperti itu tuh yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangin dulu di zaman Nabi Lut itu. Ya, kekuasaan yang kuat ketika itu, tapi apa? Gara-gara Boti dan kawan-kawannya itu dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu benar apa enggak tuh di Banjarmasin apa ya, sekarang lagi rame itu. Jadi wali kotanya itu benar-benar atau pemerintahannya itu benar-benar lagi habis-habisan memerangi LGBT dan kayak gitulah. Saya baca nggak tahu itu hoax atau enggak ya di berita di medsos. Yang jelas syarat yang kedua seseorang itu bisa berpuasa selain muslim adalah balik. Tandanya mimpi, ya ada apa namanya tadi? Tumbuh rambut di sekitar kemaluan atau usia 15 tahun atau kalau perempuan itu adalah haid. Nah, yang ketiga, contohnya atau di antara syarat itu adalah berakal. Nah, kalau kita berbicara tentang berakal, berarti kalau ada orang yang tidak berakal, maka tidak sah puasanya dan tidak wajib mengqadha bahkan membayar kafarah. Ya, orang yang tidak berakal tidak wajib puasa, tidak wajib membayar qadha dan tidak wajib membayar kafarah. Ya, seharusnya adalah fidyah. Tapi yang harus kita garis bawahi, orang yang hilang akal itu macamnya banyak, Pak. Banyak macamnya. Ada orang yang hilang akal karena majnun, alias gila. Itu jelas itu. Ya nggak ada kewajiban puasa. Tidak ada mengkodonya. Bahkan pendapat para ulama, di antara pendapat yang kuat, orang yang gila itu tidak ada kodo dan tidak ada kewajiban apapun meskipun dia sembuh. Gila ya. Yang kedua, ada orang yang hilang akal itu karena penyakit. Misalkan apa isinya? Alzheimer atau Alzheimer. Alzheimer. Atau misalkan pikun. Ya, atau misalkan dia punya penyakit yang penyakitnya itu keras sehingga menghilangkan akal. Nah, orang yang seperti sama itu tidak ada kewajiban puasa, bahkan tidak ada kewajiban membayar kafarah. Tapi di situ ada rambu-rambu. Kapan orang yang hilang akal karena penyakit, kemudian dia tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha dan membayar kafarah, kapan? Ada syaratnya. Syaratnya adalah indikatornya ketika orang tersebut hilang akal karena penyakit, dia sudah tidak mengerti dengan waktu. Yang kedua adalah dia sudah tidak mengetahui tentang kewajiban lah, tentang sunnah lah. Nah, kalau salah satu atau dua ini ada pada diri seseorang, maka dia tidak wajib berpuasa, tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar kafarah. Tapi syaratnya itu. Jadi apa? Hilang waktu, maksudnya nggak tahu waktu gitu loh.
Ya, jadi kalau main nggak tahu waktu itu termasuk pikun nggak kali ya, beda itu ya. Jadi dia betul-betul nggak tahu waktu atau nggak tahu tentang yang jadi kewajiban itu mana. Atau ya orang dikatakan fikun itu kalau sudah diajak ngomong ya nggak nyambung gitu kemana-mana gitu kan. Bahkan dia juga nggak ingat dengan apa yang dia ucapkan, nggak ingat dengan apa yang dilakukan. Baru itu wajib. Waktu itu tidak wajib berpuasa. Kenapa saya menjelaskan itu? Jangan sampai kita ini kadang-kadang memahami fikun itu kalau pohon lupaan gitu. Apa bahasa Indonesianya yang pas lupaan ya? Sering lupa. Wah, ente pohon wa, ente sering lupa wae. Pikun ente mah. Wah, disebut pikun, berarti besok nggak usah puasa. Bukan itu maksudnya. Ya, pikun tadi syaratnya apa? Dia sudah nggak tahu waktu, nggak tahu mana kewajiban, kemudian diatnya nggak ingat dengan apa yang diucapkan. Bukan puasa aja, sholat juga sama, nggak wajib. Tapi pikun di situ syaratnya itu, bukan karena sering lupa disebut pikun. Nanti Abu Sipa disebut pikun sering lupa, wah nggak puasa nanti Ramadan itu ya. Kemudian juga hilang akal itu tadi majnun ya, gila, ada karena penyakit, ada juga hilang akal itu karena tidur. Karena tidur tadi kita jelaskan. Ya, orang yang tidur itu nggak ada kewajiban sampai dia sadar. Nah, kalau ada orang yang dia hilang akal karena tidur, puasanya sah apa enggak? Misalkan apa namanya, habis sahur misalkan, kebablasan tidur sampai jam 5 misalkan. Kan hilang akal tuh dengan tidur, sah nggak puasanya itu? Atau misalkan nggak sahur juga, ketiduran misalkan, ya anggap aja lah ya, ketiduran sampai siang misalkan. Itu puasanya sah apa enggak? Hilang akalnya loh itu. Sah apa enggak? Akalnya hilang gimana? Sah apa enggak? Nah, para ulama mengatakan kalau tidur itu kan dia hilang akalnya hanya sesaat. Nah, para ulama menjelaskan kalau ada orang yang tidur hilang akal tadi, anggapnya tidurnya misalkan seharian penuh, maka puasanya sah kalau dia sudah niat di malam hari. Saya udah niat mau puasa, kebablasan tidur saya gitu. Kalau dia sudah niat, maka dia sah puasanya. Tapi kalau dia tidur, meskipun tidurnya hanya kebablasannya hanya nggak sehari penuh lah, masih banyak waktu tuh untuk menyelesaikan puasa. Tapi kalau dia tidur kemudian bangun dan dia malamnya tidak meniatkan puasa, maka puasanya tidak sah dan dia wajib mengkodok kalau itu puasa wajib. Pendapat siapa? Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air. Ya, jadi kalau tidur seharian penuh, itu kan misalkan punya sah, sah. Kalau malamnya sudah niat untuk melakukan puasa. Tapi meskipun tidurnya nggak sehari penuh, tapi kalau dia nggak niat, maka para ulama menjelaskan, maka tidak sah. Kan kita harus ada niatnya di malam itu. Niatnya gimana, Pak? Hah? Niatnya gimana puasa itu? Hah? Oh gitu. Usoli sauma tapi dalam hati gitu. Apa gimana nih dalam hatinya gitu? Ya memang niat dalam hati tapi nggak harus diucapkan juga. Yo antum ketika nyolokin apa namanya magicom gitu, kayak bisi kasiangan sahur itu aja antum udah niat mau sahur mau puasa itu, begitu kan? Atau misalkan ibu-ibu pasang alarm bisi kesiangan ke sahur, emang sahur mau ngapain? Puasa kan? Niat sudah. Ya. Atau misalkan ya apa namanya tidurnya lebih dulu takut kesiangan itu sudah niat itu. Ya, tapi yang dijelaskan oleh para ulama itu yang jadi silang pendapat itu niat dalam puasa itu apakah harus setiap malam ada atau cuma sekali? Ya salah satu di antara pendapat Syafi'i itu harus setiap malam ada niat. Ada niat bahwa besok akan puasa. Tapi saya mengikuti pendapat yang paling kuat
atau di antara mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya niat untuk berpuasa itu cukup satu untuk sebulan, bukan satu untuk semua, apa nanti iklan antum itu. Ya, satu untuk 1 bulan. Ya, itu pendapat yang kuat. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu adalah satu kesatuan alias satu paket. Kecuali nih, meskipun satu untuk sebulan atau 29 hari, kecuali memang kita terpotong sakit atau terpotong safar, maka itu niat harus ada kembali. Jelas ya? Itu kalau hilang akal karena tidur. Ada juga ya orang hilang akal itu bukan karena tidur juga, karena pingsan. Karena pingsan, jadi banyak hilang akal tuh banyak. Dari gila, karena penyakit, karena tidur, kemudian karena pingsan. Pingsan ini nggak jauh beda hukumnya dengan tidur. Ya, begitu juga tentang seseorang yang hilang akal karena dibius. Dibius, Pak, karena sakit misalkan mau apa. Itu juga sama hukumnya dengan tidur, tapi untuk dibius ini digaris bawahi. Ya, bius di sini meskipun hukumnya tadi sama dengan tidur ataupun pingsan, bius di sini yang tidak membatalkan puasa adalah bius yang disuntik. Adapun bius masuk ke pernapasan atau yang dimakan diminum, maka itu puasanya batal. Ya, yang disuntik itu maka itu dibolehkan oleh para ulama. Sebagaimana kita hukumnya ketika sakit disuntik, boleh nggak? Boleh nggak? Obat nggak mengandung makanan. Ya, di antara pendapat Syaikhul Utsaimin membolehkan. Ya, kecuali kalau misalkan obat tersebut mengandung makanan seperti infus. Infus itu ada loh yang mengandung nutrisi. Ya, bukan infus water nggak perlu diminum apa namanya? Yang mengandung itu nggak boleh. Yaitu yang dijelaskan oleh para ulama tentang apa? Tentang siapa saja yang menjadi syarat mereka itu adalah berakal. Ternyata luas berakal ini. Ya, bukan hanya sekedar gila. Jadi kalau kita memahami ilmunya dengan baik ya, oh ini hilang akal. Kenapa nggak puasa kan nggak gila? Kan kita tahu hukumnya tadi. Bisi gilanya bisi hilang akalnya karena sakit, karena tidur, pingsan, atau misalkan dia karena dibius. Bius itu apa, Pak? Bahasa kesehatannya anestesi itu bukan? Ya kurang lebih itulah ya. Ya mudah-mudahan nggak salah. Jelas sampai di sini, Pak? Jelas. Lanjut dulu apa imsak dulu? Sudah imsak, Pak. Kemudian ya dilanjut lah ya. Masih panjang nih perjalanan ini. Kemudian ya syarat yang lainnya yaitu adalah qadirun ala saum. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan saum atau alias puasa. Ya, dan yang keempat ya sama sih qadirun ya. Qadirun ala saum, dia mampu untuk melakukan puasa itu sendiri. Nah, kita baca kitabnya ya. Kitabus Siyam al-aslu fihi, ya, dalil tentang wajibnya puasa Ramadan maksudnya ya, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Apa faidah? Dulu pernah kita jelaskan ini. Ayat ini ada beberapa faidah. Ada yang ingat nggak? Apa faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Dari ayat tentang wajibnya puasa. Apa faidahnya? Ada yang ingat nggak? Faidahnya apa aja? Apa lupa? Atau lagi-lagi lupa? Kayaknya mah lagi-lagi lupa. Bukan lupa lagi. Ya, karena sering lupa. Jadi lagi-lagi lupa. Kalau lupa lagi mah ya sekali 2 kali ya. Kita jelaskan lagi ya sambil murojaah. Di sini Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau saya jelaskan, oh iya benar Ustaz, ingat nanti. Di sini Allah mengatakan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang
beriman, kutiba, diwajibkan kalian berpuasa. Faidah yang dijelaskan oleh para ulama, kalau kita menemukan ayat yang diawali dengan panggilan iman, salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu, maka itu ada dua konteks. Ada dua konteks, ada dua faidah. Kalau dia sudah dipanggil iman, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian lanjutannya perintah. Ya, lanjutannya perintah. Maka konteks yang dipanggil iman di sini adalah semua golongan orang yang memiliki keimanan. Baik keimanan yang tinggi, pertengahan, atau yang paling rendah. Kapan? Kalau setelah panggilan iman diteruskan dengan perintah. Dan ini ayat puasa ini panggilan bagi seluruh orang beriman. Mau imannya tinggi, pertengahan, ataupun paling rendah. Kenapa? Karena setelah panggilan iman ada perintah. Perintahnya apa? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kalian untuk berpuasa. Bisa difahami? Ya, setiap ayat yang diawali dengan panggilan iman dan dilanjut dengan perintah, maka konteksnya adalah panggilan iman seluruhnya. Yang tinggi imannya, yang pertengahan, dan yang paling rendah. Tapi, ya, kalau ada ayat yang dipanggil dengan panggilan iman, tapi tidak ada perintah di dalamnya, misalkan menjelaskan tentang surga, tentang kenikmatan di dalamnya, tentang keutamaan apa gitu, maka konteks panggilan iman di situ khusus bagi orang yang memiliki keimanan yang tinggi. Ya, jelas ya? Bedanya seperti itu. Faidah yang kedua dari panggilan iman itu sendiri, ya, yaitu adalah untuk menjelaskan kepada kita semuanya untuk menunjukkan konsekuensi keimanan seseorang. Ente ini benar beriman enggak? Kalau ente benar-benar beriman, pasti kalian akan menjalankan kewajiban. Salah satunya apa? Puasa. Untuk menunjukkan apa? Konsekuensi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan datang, ya, dia tidak melakukan, jangankan tidak melakukan, dia nggak bahagia aja Ramadan datang, itu menunjukkan kurangnya iman atau memang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan puasanya, mau datang Ramadan aja orang beriman itu mereka bahagia. Mereka senang. Ya, dan kebahagiaan dan kesenangan itu sendiri yang menjadikan dia apa? Dia melaksanakan kewajiban itu sendiri. Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, meskipun selainnya atau di nabi-nabi yang lain atau selain umatnya Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain, meskipun mereka itu disyariatkan puasa, para ulama silang pendapat tentang tata caranya, apakah sama dengan kita, ya, apakah berbeda, itu ada silang pendapat. Yang jelas di sini Allah mengatakan diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Hikmahnya apa? Kenapa Allah mengatakan umat terdahulu? Kenapa? Gak ada ayat. Coba perintah sholat saja. Allah nggak mengatakan misalkan diwajibkan kalian sholat, misalkan zakat sebagaimana umat terdahulu. Ada nggak dari yang mengatakan itu? Nggak ada. Kecuali hanya Ramadan aja. Hanya perintah Ramadan Allah mengatakan diwajibkan kepada kalian sebagai umat terdahulu. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah perkara yang berat. Ya, perkara yang berat. Sehingga apa? Dijelaskan sebagai umat terdahulu itu kenapa? Untuk menghibur. Sebagai hiburan bagi orang yang beriman. Artinya kalau umat terdahulu aja mampu melakukan puasa, harusnya kalian umat Muhammad lebih mampu lagi. Kalau seandainya umat terdahulu aja mereka baik melakukan itu, kalian harus lebih baik dengan puasa itu. Itu faidahnya. Dan faidah yang lain, ketika Allah mengatakan bahwasanya diwajibkan puasa kepada kalian sebagai umat terdahulu, itu faidahnya untuk meringankan. Semakin banyak orang yang melakukan, maka semakin ringan kita mengerjakannya, kan begitu. Ya, contoh. Meskipun ini contoh yang salah. Tapi ini bagian daripada ya untuk memudahkan memahaminya.
Contoh misalkan dulu kita ketika sekolah ditugaskan untuk ngerjain PR. Kan kalau nggak ngerjain dihukum apa enggak? Dihukum. Tapi karena kita tahu loba oge batur nu teu ngerjakeun, kira-kira kita jadi merasa ringan apa enggak? Ah, batur kita ngerjakeun kalem kan begitu. Ya, itu secara tabiat. Artinya, kenapa Allah mengatakan diwajibkan puasa kepada kalian sebagai umat terdahulu? Supaya meringankan. Berarti apa? Oh, yang diwajibkan puasa itu bukan kita unggul, batur ge sama. Orang lain juga sama diwajibkan puasa. Orang lain juga bisa. Masa kita nggak bisa? Kan begitu maksudnya. Jelas ya? Jelas? Ya. Kemudian, ya, Allah mengatakan dalam ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa sebagaimana umat terdahulu supaya kalian bertakwa. Tapi kenapa ada orang yang berpisah dengan puasa Ramadan tapi tidak bertakwa? Gimana tuh? Padahal Allah mengatakan supaya kalian bertakwa, tapi ada orang yang berpisah dengan bulan Ramadan bahkan puasanya sudah berkali-kali dalam hidupnya, tapi kenapa nggak bertakwa? Ya, para ulama menjelaskan, di antaranya dijelaskan Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat Al-A'la. Ya, ada sebuah kaidah yang menjelaskan kepada kita, min sawabil hasanati hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati sayyiatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya dan balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Artinya, kaidah ini digunakan oleh para ulama, kaidah dari Ibnu Katsir ini sebagai ciri atau tanda, atau di antara ciri atau tanda, karena cirinya banyak. Di antara ciri tanda amalan seseorang itu diterima, maka orang tersebut akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Sama dengan Ramadan. Kalau puasa kita diterima, bukan hanya sekedar menjadi orang yang bertakwa, tapi apa? Selepas Ramadan justru kita diberikan kemudahan untuk melakukan berbagai ketaatan yang lainnya. Puasa Syawal misalkan, tetap tahajudnya atau sholat malamnya dikerjakan, puasa sunnahnya, Qur'annya tetap. Maka kalau itu ada seseorang diberikan kemudahan setelah melakukan ketaatan yang lainnya, itu diantara ciri bahwasanya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya sudah melakukan suatu amalan, justru apa? Terbukanya bahkan bukan melakukan kemaksiatan dan keburukan, bisa jadi memang ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Sholatnya bareng, sholat Jumatnya itu di masjid bareng. Bahkan datangnya mungkin dia bisa lebih pagi. Pulangnya mau ke sendal, coba bayangkan. Padahal habis sholat loh. Padahal Allah mengatakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kita perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa ada orang setelah sholat nyuri? Ada orang setelah sholat gibah misalkan. Ada orang setelah sholat misalkan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Apakah firman Allah salah? Enggak salah. Tapi maksudnya sholat akan mencegah kita dari keburukan. Kapan? Kalau sholat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan puasa. Puasa akan menjadikan kita semakin bertakwa, ya, semakin dekat dengan Allah. Kapan? Kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini, Pak? Jelas ya? Tadi rukun sudah tahu atau syaratnya, sekarang sisi pendalilannya sudah tahu. Kemudian di antara persiapan yang harus kita ketahui, maaf ini udah berapa lama ini? Bisa kelamaan nggak? Baru sejam ya? Sejam. Mumpung nggak puasa. Lanjutlah sebentar ya. Sebentar lah, sedikit. Oh, ada tanya jawab ini? Oh gitu. Sampai di mana tadi teh? Sampai di ayat surat Al-Baqarah. Kemudian, ya, hal yang harus kita ketahui, ya, di antara penjelasan para ulama, ya, yang berkaitan dengan puasa itu sendiri, maka apa? Selain daripada tahu tentang kewajiban tersebut,
maka kita pun harus mengetahui hikmah dari puasa itu sendiri. Memang tidak ada kewajiban kita itu harus tahu terus tentang hikmah ibadah, nggak ada kewajiban. Tapi kalau misalkan syariat menjelaskan, ya kita juga, apa salahnya kita tahu. Karena tidak semuanya ibadah itu dijelaskan hikmahnya, kan begitu ya? Ya jelaskan. Nah, salah satu di antara hikmahnya, makanya tadi kenapa puasa ini adalah di antara cara tujuannya agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan kepada kita sarana yang terbaik untuk meraih ketakwaan adalah puasa. Apalagi kita puasa Ramadan. Tapi di sini umum ya, kalimatnya bukan puasa Ramadan, intinya puasa. Sarana yang terbaik seseorang untuk meraih ketakwaan adalah puasa. Kenapa Imam Ibnul Qayyim mengatakan demikian? Ternyata sebelum mengatakan sarana terbaik itu adalah puasa, beliau menjelaskan bahwasanya puasa inilah yang bisa menjaga anggota tubuh kita secara lahiriah ataupun secara batin. Ya, bukan hanya sekedar menjaga, tapi apa? Membersihkan hati kita, ya, atau lahir kita dan batin kita. Bahkan apa kata Imam Ibnul Qayyim? Menjelaskan kepada kita, dengan puasa tersebut di antara Allah Subhanahu wa taala menjaga segala zat yang masuk ke tubuh kita yang bisa merusak anggota badan kita. Maka di akhir kalimatnya baru menjelaskan bahwasanya sarana yang terbaik untuk meraih takwa adalah ketika seseorang berpuasa. Makanya wajar ketika Allah mengatakan la'alakum tattaqun, karena sarana takwa. Jadi kalau salah satu sarana supaya kita bisa terjaga ya ketakwaan kita masing-masing, ya berarti salah satunya ya diantaranya adalah memperbanyak puasa. Karena memang ada perkataan Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, ya, perkataan yang mungkin sering kita dengar, ya. Beliau menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya orang yang mampu menjaga perutnya, maka orang tersebut adalah orang yang bisa menjaga agamanya. Orang yang mampu menjaga perut, bahwasanya orang tersebut yang mampu menjaga agamanya. Nah, sekarang kan terbukti orang nggak bisa jaga perut, ya korupsi gitu kan, meskipun duitnya banyak gitu. Ya duitnya banyak, fasilitasnya banyak, kenapa? Nggak bisa menjaga perutnya. Makanya Ibrahim bin Adham mengatakan apa? Orang yang bisa menjaga perutnya, maka adalah orang yang bisa menjaga agamanya. Dan puasa jelas menjaga apa yang ada di dalam perut kita. Makanya apa? Ibrahim bin Adham mengatakan kemaksiatan itu lebih dekat kepada orang yang apa? Yang perutnya kenyang daripada orang yang lapar. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, di antara hikmah yang harus kita ketahui kenapa kita harus puasa. Dan yang paling penting di antara hikmah puasa yang harus kita ketahui, bahwasanya puasa tersebut menjadikan kita memiliki sifat kedermawanan, ya, atau peduli kepada sesama. Saya kemarin khutbah Jumat di Baitur Rahman, ya, bahwasanya menjelaskan puasa itu bagaikan rumah sakit. Itu salah satu perkataan para ulama. Kenapa dikatakan puasa itu seperti rumah sakit? Rumah sakit kan tugasnya salah satunya memberikan obat kan? Merawat orang yang sakit kan begitu, memberikan obat. Kenapa puasa itu diibaratkan seperti rumah sakit? Karena puasa ini akan memberikan obat bagi orang yang memiliki penyakit bakhil, pelit. Ya, dengan puasa Ramadan itu. Salah satunya apa? Itu mengobati sifat bakhil itu. Yang kedua, kenapa puasa itu dikatakan seperti rumah sakit? Karena dia akan memberikan obat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidup bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Mereka pun sama akan merasakan lapar dan haus. Kenapa dikatakan puasa Ramadan itu rumah sakit?
Karena dia akan memberikan obat. Itu apa? Obat kemiskinan. Kenapa? Karena orang miskin mereka bisa mampu menikmati makanan. Kapan Ramadan? Melalui apa? Zakat. Nah, makanya apa? Salah satu hikmahnya diwajibkan puasa itu apa? Memunculkan sifat dermawan, peduli sama orang lain. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad, menjelaskan kepada kita apa? Bahwasanya berpuasa itu apa? Mengingatkan tentang orang yang mereka kelaparan, ya, atau mengingatkan kepada kita apa? Orang-orang yang mereka dalam keadaan kelaparan. Kita jadi ingat dengan puasa itu. Bahkan apa sebagian ulama mengatakan, ya kalau nggak salah Ibnu Hibban rahimahullah taala, beliau menjelaskan puasa itu mengingatkan kepada kita betapa sulitnya orang yang tidak makan dalam waktu yang panjang. Lah kita aja cuma berapa jam? Kita aja kadang sulit gitu loh. Anggap puasa berapa? Berapa jam? 10 ada? Hah? Ya anggaplah 10, 11, 8, anggaplah 10 jam. Kita aja kadang-kadang kesiksa. Maka dengan puasa tersebut kita akan sadar ada orang yang mereka itu berhari-hari mereka tidak makan. Itu dengan puasa hikmahnya. Ya, makanya apa? Itu untuk menyadarkan, memberikan obat kepada kita supaya tidak bakhil. Supaya tidak bermegah-megahan. Kita ingat ada orang yang tidak mampu makan sebagaimana kita makan. Kesiksa loh, meskipun cuman berapa jam. Nah, bagaimana dengan orang yang lebih daripada kita ketika mengerjakan puasa? Ya, antum lagi puasa gitu, pas mau belanja ke King gitu, lewat ke sini ke apa itu teh? Pabrik coklat itu. Sengitnya luar biasa. Ya padahal kalau udah buka mah ada coklat juga biasa aja ya. Karena sudah makan tutut sebelumnya, Pak. Jadi biasa aja. Nah, itu hikmahnya kenapa disyariatkan puasa tersebut. Kemudian apa? Sebagian para ulama menjelaskan di antara hikmah puasa tersebut adalah menjernihkan pikiran. Menjernihkan apa? Pikiran. Kapan? Dengan puasa yang kita lakukan. Tapi yang harus kita garis bawahi, keutamaan-keutamaan tadi atau hikmah-hikmah tadi itu tidak akan pernah dirasakan oleh seseorang kecuali yang dia berpuasa selain daripada ikhlas, yaitu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari situ pentingnya, wajibnya mempelajari ilmu sebelum Ramadan. Atau wajibnya, pentingnya apa? Mempelajari ilmu yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Supaya apa? Ya tadi, supaya kita betul-betul mendapatkan keutamaan ya atau berbagai macam hikmah yang dijelaskan oleh para ulama ya kepada kita semuanya. Apalagi di dalamnya yuk apa namanya ada pengguguran dosa ya, bahkan ibadah kita dilipat gandakan, meskipun memang dilipat gandakan di situ tidak ada dalil jelas ya dilipat gandakannya itu seberapa, nggak ada dalil jelas menjelaskan, tapi yang jelas ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ada lagi, Pak? Cukup ya? Cukup dulu ya? Cukup dulu lah, insyaallah di pertemuan yang akan datang ya kita selesaikan. Kecuali ya metodenya metode daurah. Kalau daurah itu ya bisa selesai, tapi kan dengan waktu yang panjang. Ya apa namanya? Ya sedikit-sedikit lah insyaallah. Mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan. Makanya kalau kita mengkaji kitab Tadhkiratus Sami' lil Alim wal Mutakallim, salah satu hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, ya, itu memang harus sering memperhatikan kondisi muridnya. Ya bukan hanya sekedar kondisi kesehatannya saja, tapi melihat kondisi ketika belajar. Jadi kita tidak boleh memanjangkan dan tidak boleh juga memendekkan. Tapi tugas kita bagaimana memahamkan itu. Ya, bagaimana faham. Ya, bagaimana betul-betul
memahami. Karena memang kalau secara makanya kan kalau daurah itu kenapa ada jeda kan? Ada istirahat dulu sejam atau setengah jam. Karena memang Allah alam ya ini apakah secara penelitian sahih atau enggak. Khususnya kita itu jangka untuk fokusnya itu 1 jam biasanya. Setelah 1 jam itunya ya kemana-mana gitu. Ada yang ke Mekah gitu, maksudnya ngimpi gitu. Ada yang kemana gitu ya. Itu memang yang harus kita ketahui. Yang jelas tadi ya hal-hal yang secara globalnya sudah kita sampaikan ya yang berkaitan dengan puasa itu sendiri baik tadi apa namanya syaratnya ya kemudian juga apalagi tadi hikmahnya keutamaannya ya faedah dari dalilnya itu juga hal yang mungkin bahkan sebagian kita itu banyak yang tidak mengetahui. Jelas ya? Ada yang bertanyakan dulu?